Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi cahaya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai lensa, ya. Nah, sudah pernah kenal lensa ya? Berikut adalah bentuk-bentuk lensa. Ya, kita lihat bentuknya kalau lensa cembung datar, cembung cekung, ya, lensa cekung kembar atau double cekung, ya, datar cekung dan cembung cekung. Itu bentuk-bentuknya. Nah, kita pertama akan melihat bagaimana cahaya jika mengenai lensa cembung dan lensa cekung anak-anak. Yang kiri adalah lensa cembung. Ini sinar yang melalui lensa cembung. Kita masih ingat bahwa cahaya yang melalui dua medium akan mengalami pembelokan, pembiasan. Seperti pada lensa ini, melalui udara, lalu dia melalui lensa, kembali ke udara. Dia mengalami pembiasan, pembelokan. Ternyata kalau melalui lensa cembung, dia akan dibiaskan menuju fokus, dibelokkan menuju fokus. Ini. Sehingga kalau lensa cembung itu cahaya mengumpul, ya. Berbeda dengan lensa cekung. Kita lihat cahaya yang melalui lensa cekung. Dia akan dibiaskan, dibelokkan seolah-olah dari fokus. Ya. Bentuk cahayanya seperti ini pada lensa cembung dan lensa cekung anak-anak. Kita akan bahas dulu mengenai lensa cekung atau sering disebut lensa negatif. Lensa cekung memiliki fokus negatif sehingga sifatnya sama dengan cermin cembung anak-anak. Kita masih ingat cermin cembung ya, memiliki fokus negatif karena fokusnya ada di belakang cermin kalau cermin. Ya, kalau lensa cekung memang merupakan lensa yang memiliki fokus negatif. Sehingga, nah kita lihat tiga sinar yang melalui lensa cekung ini atau lensa negatif. Tiga sinar utama. Sinar yang datangnya sejajar sumbu utama dibiaskan atau dibelokkan seolah-olah dari fokusnya. Kalau cermin mengalami pemantulan, kalau lensa mengalami pembiasan anak-anak. Ya. Sinar kedua, sinar yang melalui pusat optik, ya, melalui pusat optik akan dibelokkan, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Maaf, sinar yang kedua ini sinar yang menuju fokus. Sinar yang menuju fokus dibelokkan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar yang ketiga, sinar yang melalui pusat optik akan diteruskan. Kita bisa menggambar bayangan dengan menggunakan tiga sinar utama ini ya. Dua saja sudah cukup asal kita bisa menemukan perpotongan dari sinar-sinar pantulnya sehingga kita bisa menemukan bayangannya. Baik, anak-anak kita coba lihat. Ini kalau bendanya di mana ini? Kalau ini antara optik, ini fokus. Ya, lalu ini jari-jarinya. Berarti ini benda di ruang 2. Ya, benda di ruang 2 menghasilkan bayangan ini. Sinar sejajar sumbu utama dibelokkan seolah-olah dari fokus. Lalu mengambil sinar yang ketiga, yaitu langsung melalui pusat optik. Dia akan diteruskan perpotongannya ini. Nah, kita masih ingat sama ya dengan cermin cembung. Cermin cembung hanya satu posisi, ya. Sifatnya yaitu maya tegak diperkecil. Sama, ya. Nah, ini dikatakan maya itu yang membedakan cermin dan lensa. Kalau yang namanya cermin, bayangannya ada di belakang. Itu bayangannya maya, ya. Sedangkan lensa berbeda. Lensa yang namanya maya itu jika bayangannya ada di depan. Itu yang membedakan cermin dan lensa anak-anak. Ya, jadi letak benda selalu di depan. Ya, benda selalu di depan. Nggak mungkin benda di belakang. Benda selalu di depan. Berarti area ini adalah area belakang. Ini bayangan kalau timbul di sini malah nyata untuk lensa. Ya, demikian perbedaan lensa dengan cermin. Kita lihat lagi posisi yang berikutnya. Ini benda di pusat lingkaran. Ya, biasanya kalau cermin ini di pusat lingkaran, kita lihat sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar yang melalui pusat optik akan diteruskan, lalu sinar yang menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita tarik perpotongan sinar-sinar biasnya, ya ini. Ternyata di sini anak-anak, nah ini perpotongannya. Jadi ternyata bayangannya itu selalu maya tegak diperkecil pada jaraknya berapapun untuk lensa cekung.
Jadi sifatnya sama dengan cermin cembung karena sama-sama memiliki fokus negatif. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sifat bayangannya tetap, ini kita lihat kalau bendanya ada di ruang 3. Nah, ternyata bayangannya tetap maya tegak diperkecil anak-anak. Ya, jadi pada jarak berapapun untuk lensa negatif, lensa cekung ini sifat bayangannya selalu maya tegak diperkecil. Baik, sekarang kita nyoba membahas tentang lensa cembung. Lensa cembung sering disebut dengan lensa positif. Sifatnya akan sama dengan cermin cekung. Cermin cekung kita tahu fokusnya positif. Kenapa? Karena fokusnya ada di depan cermin. Ya, ada di depan cermin. Nah, ini sifatnya sama dengan lensa cembung. Lensa cembung fokusnya dianggap fokus positif, ya. Nah, ini kita lihat. 3 sinar utama yang melalui lensa cembung, lensa positif. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar yang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang melalui pusat optik akan diteruskan. Ini kita gunakan untuk menggambar sinar seperti biasa. Ini coba kalau bendanya ada di ruang 2. Ya. Langkah pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Langkah kedua, kita mengambil sinar ketiga. Sinar yang melalui pusat optik akan diteruskan. Nah, ini kita bisa menemukan bayangannya. Ternyata benda di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Ini kan ruang 1, ruang 2, ini ruang 3. Sama ya, kalau untuk fokusnya positif, ruang benda ditambah ruang bayangan jumlahnya 5. Ya. Tadi sekali lagi yang membedakan cermin dan lensa. Yang namanya lensa nyata itu kalau ada di belakang. Ya. Ini bendanya, ini di belakang. Benda selalu di depan, ini belakang. Ya, itu nyata. Kalau di belakang. Oke, kita lihat benda di ruang 1 pada lensa positif. Benda di ruang 1. Ternyata bayangannya di ruang, ini dianggap ruang 4 ya, karena ada satu ruang, ini maya. Maya tegak diperbesar. Sifatnya sama ya, dengan cermin cekung. Ya, lensa positif ini sama dengan cermin cekung. Ini kalau tepat di fokus tidak terbentuk bayangan anak-anak ya. Ya. Kalau bendanya tepat di fokus tidak terbentuk bayangan. Ini kalau benda di ruang 2. Ternyata bayangannya di ruang 3. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nyata, terbalik, diperbesar. Oke. Kalau benda pada pusat lingkaran, wah, ternyata bayangannya sama besar anak-anak. Nyata, terbalik, sama besar. Kalau persis di pusat lingkaran. Kalau bendanya ada di ruang 3, nah di ruang 3 itu setelah jari-jari ya. Fokus, fokus, lalu jari-jari. Ya, jari-jari itu 2 kalinya fokus jaraknya. Nah ini setelah jari-jari, ternyata bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Karena dari ruang 3 menjadi ruang 2. Ya, diperkecil. Oke. Oke anak-anak, kita sampai di sini anak-anak bisa memahami ya. Jadi lensa positif sifatnya sama dengan cermin cekung yang sama-sama fokusnya positif. Cermin cekung fokusnya positif karena fokusnya ada di depan dari cermin. Ya, saya kira tidak kesulitan ya, karena sudah memahami cermin. Sekarang kita lihat bagaimana kekuatan sebuah lensa. Ya, kekuatan itu dilambangkan dengan P. Kita masih ingat power. Ya, kalau dulu materi gerak ada power yaitu terkait dengan daya. Ya, power, daya, kekuatan. Nah, kalau pada lensa satuannya adalah dioptri anak-anak. Dan fokus ini harus diubah dalam meter kalau mau kita jadikan dioptri. Jadi 1/meter itu baru sama dengan dioptri. Kita akan coba ya, ada sebuah lensa positif memiliki jarak fokus 50 cm. Berarti berapa kekuatan lensa tersebut? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus P sama dengan 1/F. Tadi F-nya 50 cm. 1/50 cm harus kita jadikan meter. 50 cm dijadikan meter adalah 0,5. Berarti kita ubah 1 dibagi 0,5. 1 dibagi 5/10. Sama dengan 1 kali. Kita ubah menjadi perkalian. Berarti 5/10 kita balik 10/5. Ya, berarti P sama dengan 10/5. Ini hasilnya kan 1 kali 10/5 adalah 10/5. Berarti ini adalah 2 dioptri. Berarti untuk lensa yang fokusnya 50 cm, positif 50 cm, berarti lensa tersebut memiliki kekuatan 2 dioptri. Ya.
Baik, kita coba lagi contoh yang lain. Ada sebuah kacamata memiliki kekuatan negatif 1 dioptri. Tentukan jenis lensa dan fokusnya. Ya, kita coba. Kita kembali masukkan rumus. P sama dengan 1/F. Rumusnya ini untuk kekuatan lensa. P-nya sudah tahu. P-nya adalah negatif 1. Ya, 1/F. Berarti tinggal kita pindahkan F ke kiri. Negatif 1 pindah ke kanan, tukar tempat. Berarti 1 per negatif 1 meter sama dengan 1/1 meter. Ya. Berarti fokusnya adalah negatif 1 meter atau fokusnya negatif 100 cm kalau dijadikan senti. Berarti lensa negatif ya atau lensanya adalah lensa cekung karena nilainya negatif. Dengan fokus nilainya adalah 100 cm. Ya, sampai di sini anak-anak bisa memahami ya. Baik, anak-anak. Semoga bermanfaat materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan kuis soal ya. Selamat belajar anak-anak.